سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Satu hari Mu'az berjalan bersama Rasulullah dibonceng kuda, naik kuda. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'az radhifuhu ala rihli. Mu'az itu dibonceng Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Qala Rasulullah berkata, ya Mu'az ibnu Jabal, hai Mu'az, sambil ujung kuda gitu ya, hai Mu'az. Mu'az di belakangnya, labaik ya Rasulullah gitu. Rasulullah si Mu'az nyaut. Rasulullah manggil lagi, ya Mu'az ibnu Jabal. Mu'az nyaut lagi, labaik ya Rasulullah, sampai 3 kali. Lalu Rasulullah bilang begini, ma min ahadin, Mu'az, siapa saja, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah, siapa saja orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan aku ini adalah Muhammad Rasulullah, sidqan min qalbihi, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, sidqan min qalbihi, dibenarkan dibenarkan dengan sebenar-benarnya di hatinya, illa haramahullahu 'alan nar, maka Allah akan haramkan dirinya masuk neraka. Cukup 3 saja, Pak. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, tetapi kesaksiannya sebenar-benarnya kesaksian, dibenamkan di dalam hati, tidgan min qalbihi, illa haramallahu 'alan nar, kata Rasulullah ini kepada Mu'az. Lalu Mu'az bilang begini, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas payastabshiru. Ya Rasulullah, ini pernyataan engkau ini sebaiknya aku ingin sampaikan kepada manusia untuk sebagai kabar gembira. Qala Rasulullah berkata, jangan Mu'az, nanti kalau engkau sampaikan kepada mereka, idayat kilu, aku khawatir mereka jadi nggak mau beribadah. Kita bilang, saya ngomong gitu di masjid ini, bapak-bapak sekalian, siapa saja yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, dia benar-benar bersaksi di dalam hatinya, dia membenamkan keyakinan itu di dalam hatinya, kita pasti semuanya masuk neraka, masuk surga. Habis itu bapak-bapak semuanya berhenti beribadah. Santai aja lah, nggak usah sholat 5 waktu, mau ngapain bangun-bangun pagi sholat subuh, hujan-hujan, dingin-dingin, orang kita pasti masuk surga. Kata Rasulullah, jangan disampaikan Mu'az, karena aku khawatir mereka tidak mau beribadah. Maka Mu'az tidak menyampaikan hadis ini. Wa akhbara biha Mu'az, lalu Mu'az itu baru menyampaikan hadis ini inda mautihi, ketika di menjelang kematiannya. Tak cuman karena dia takut berdosa. Mu'az itu baru menyampaikan hadis ini menjelang kematiannya karena dia takut berdosa kepada Rasulullah, takut berdosa mengingkari pernyataan Rasulullah, dan hadis itu didengar oleh Anas bin Malik. Bapak-bapak sekalian, pesan daripada hadis ini adalah agar kita tidak menyampaikan sesuatu ilmu pengetahuan, ilmu agama kepada orang yang tidak tepat, sehingga takut salah pengertian, atau kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak pahami dengan benar, itu menyebabkan orang juga salah pengertian. Sekarang kita contohkan nih, contoh di sini aja nih, nggak usah jauh-jauh. Ini kalau kita berpedoman pada hadis ini, kira-kira kita perlu ibadah apa kagak di masjid? Perlu sholat, perlu zakat, perlu puasa nggak kalau ujung-ujungannya bakalan masuk surga semua? Betul kagak? Kita perlu sholat nggak Pak Edi? Ngapain kita sholat? Kita bakalan masuk surga Pak? Betul nggak Pak? Betul. Kalau gitu besok Bapak berhenti sholat dong.
itu manggut-manggut aja. Betul? Cek di sini nih, kita cek di sini nih. Siapa lagi yang rada-rada otaknya rada lempengan dikit ya? Berdasarkan hadis ini kita perlu ibadah tidak Pak? Hah? Perlu? Harus? Kita beribadah karena apa? Kan udah pasti masuk surga nih, asal sudah bersyahadat dengan benar. Maksudnya bersyahadat itu bukan cuma melapaskan, tapi meyakinkan dalam hati. Kita perlu beribadah tidak? Kalau ujung-ujungannya bakalan masuk surga semua. Kalau ujung-ujungnya bakal masuk surga itu, kayaknya kita nggak perlu beribadah gitu ya. Nah, para jamaah sekalian, beribadahnya seorang hamba mengabdi kepada Allah, yang dicari itu bukan urusan surga dan neraka. Yang dicari itu adalah mardatillah, keridhaan Allah. Maka dari itu ibadahnya seorang muslim itu adalah dalam rangka melayani Rabbnya, melayani Tuhannya, bukan dalam rangka melaksanakan kewajibannya. Jadi kita ini datang ke masjid ini untuk sholat subuh berjamaah, dan datang ke masjid-masjid lain untuk sholat berjamaah dengan ibadah-ibadah maqdoh lainnya, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, untuk melayani Allah, untuk menggembirakan Allah, menyenangkan Allah, mencari keridhaan Allah ya. Karena surga dan neraka itu insya Allah kalau kita seperti yang dikriteriakan oleh Rasulullah itu, insya Allah kita akan dapatkan. Nah, itulah mengapa saya sampaikan ilmu itu harus disampaikan dengan cara yang benar dan dengan cara yang tepat. Sebab kalau salah pengertian, nanti orang melaksanakannya dengan salah pengertian pula.